Yo, balik lagi bersama Mimin di Black Manhwa, tempatnya alur cerita seru, penuh twist, dijamin anti bosan. Kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita, Martial Evolution, Start by Awakening the King of Monsters, dan bagi yang mau traktir Mimin kopi, link ada di deskripsi, jadi gak usah kelamaan opening, langsung aja kita gas ke ceritanya. Cerita berlanjut di mana Shizu dan biksu yang berdiri di depan pintu, lalu melaporkan kepada kepala biara, bahwa dirinya membawa Shizu Liu Genseng yang sudah mencapai standar blessing. Shizu juga bilang memiliki sesuatu yang harus dilaporkan. Begitu biksu itu selesai berbicara, lonceng di gerbang berbunyi dengan nyaring. Tak lama kemudian, sebuah suara misterius bergema tanpa henti, seolah datang dari segala arah. Lalu berkata, "Apa niat Shizu, kenapa tiba-tiba datang ke sini?" Pada saat yang sama, kedua patung di depan gerbang menunduk menatap Pak Tua Shizu. Setelahnya biksu itu seperti dirasuki oleh sesuatu kekuatan misterius. Wajahnya tiba-tiba berubah drastis, matanya melotot alami seperti monster. Ia melirik ke samping karena menyadari kalau ada orang lain. Dalam sekejap, biksu yang tadinya lembut itu berubah menjadi monster kadal, seluruh tubuhnya ditutupi sisik hitam yang keras. Mulutnya penuh gigi tajam dan lidahnya yang runcing mengerikan, membuat Pak Tua Shizu tersentak ketakutan, lalu menangkupkan kedua tangannya, lalu berlutut dengan cepat, berulang kali bersujud sambil memohon, dan dengan terbata-bata berkata, "Kalau dewa turun ke bumi," sampai berkali-kali. Tiba-tiba, sebuah telapak kaki hitam yang familiar, berada di atas kepala biksu yang sudah berubah menjadi monster kadal. Kemudian dengan kecepatan yang menembus angin, Yihe menginjak kepala biksu yang baru saja bertransformasi, hingga kepalanya hancur dan tewas seketika. Hanya dengan menendangnya sekali, yang membuatnya tak bergerak dan kepala biksu itu hancur berkeping-keping, kemudian Yihe menggunakan kekuatan Zawarudo untuk melindunginya. Terlihat Yihe yang berdiri tegak di depan tubuh biksu, dan berkata kalau ini kotor sekali. Untungnya Zawarudo mengisolasi benda-benda ini di luar. Kalau tidak, akan sulit untuk mencuci pakaiannya. Di belakang Yihe, Pak Tua Shizu tampak masih belum menyadari bahwa orang yang membunuh biksu di depannya adalah Yihe. Kemudian Pak Tua Shizu mendongak dan melihat Yihe berada di depannya, dan membuatnya gelisah bercampur kaget, lalu bertanya, "Apakah kamu dari keluarga Yi?" Namun Yihe tidak mau repot-repot menjawab, dan malah menoleh untuk melihat sekelilingnya, namun baru saja Yihe menghabisi biksu itu, patung-patung di sekitarnya mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Mereka bergetar hebat, dan mata patung-patung itu bersinar merah. Anehnya, patung-patung yang tadinya dianggap tak bergerak itu tiba-tiba mulai bergerak. Mereka meletakkan tangan dan kaki mereka di lantai, wajah mereka menunjukkan kemarahan yang tak terlukiskan saat mereka maju. Yihe yang melihat itu tetap tenang dan berseru, bahwa patung Buddha ini bisa bergerak juga. Kemudian dengan sangat cepat patung-patung itu mulai mengaktifkan mekanisme mereka. Kedua tangan mereka mengeluarkan dua senjata emas berkilau, satu pedang dan satu bor, siap menyerang ke arah Yihe. Namun masih ada Zawarudo di belakang Yihe, dengan kedua tangan yang berotot dan tebal, lalu menangkis dua serangan dahsyat dengan berat puluhan ton. Terlihat Yihe yang memancarkan aura yang mendominasi. Dengan satu tangan, ia mengelus lehernya. Karena hal ini, membuat patung aneh itu semakin marah kepada Yihe. Lalu terlihat mata patung-patung itu menjadi merah karena marah, sementara mulut mereka terbuka memperlihatkan taring-taring panjang dan tajam, dan kepala mereka terus-menerus mengerang ke arah Yihe. Segera setelah itu, patung-patung Buddha ini menggunakan tangan kosong mereka untuk menyerang langsung ke arah Yihe. Namun Yihe masih berdiri tenang menghadapi serangan yang mengarah ke arah dirinya, dan menunggu serangan itu datang. Kemudian Yihe perlahan menarik cincin berkilau dari jari tengahnya, dan berkata kalau cincin ruang ini dalam keadaan tak terlihat, jadi bisa mencegah musuh mendeteksinya. Segera Yihe menghunus pedang panjangnya, dan memegangnya dengan satu tangan, lalu dengan kuat mengayunkan pedang yang baru saja ditempa oleh kepala fakultas untuk dirinya. Yihe pun mengangkatnya tinggi-tinggi, dan dengan tegas Yihe mencabut pedang itu dari sarungnya. Dan ini pertama kalinya pedang itu digunakan dalam pertempuran, dan gerakan Yihe yang tampak sangat halus dan lincah. Kemudian terlihat Yihe yang berdiri sambil menarik ayunan pedang panjangnya. Di sekeliling Yihe, tangan patung Buddha itu hancur berkeping-keping, dan berterbangan tak beraturan. Setelah Yihe berada di bawah,
terlihat begitu banyak tangan patung Buddha jatuh dan berserakan di lantai. Namun Yihe yang berdiri di sana, dan masih memegang erat pedang panjang di tangannya. Terlihat kedua patung itu matanya menjadi merah, lalu patung itu mengeluarkan sinar laser yang ditembakkan langsung ke arah Yihe. Yihe yang melihat itu berkata kalau patungnya bisa menembakkan laser dari mata mereka. Apa kalian benar-benar patung Buddha? Sinar laser itu melesat ke arah Yihe, tetapi Yihe tidak menunjukkan rasa takut dan dengan sigap menghindari semua serangan yang mengarah ke arahnya. Yihe pun menerjang maju, sambil berkata kalau sayangnya laser ini terlalu lambat. Dan Yihe mendapatkan momentum untuk melompat tinggi, lalu bersiap menyerang, sambil memutarkan bahunya untuk menyerang dengan pedang Algojo yang masih tergenggam di tangannya. Lalu berkata kalau biarkan dirinya lihat isi di dalam perut kalian, apakah itu hanya rumput kering atau yang lainnya. Kali ini bukan tangan atau kaki, melainkan seluruh patung Buddha besar yang Yihe incar. Terlihat Yihe yang menebas tubuh kedua patung itu, dan berhasil membelahnya menjadi dua, kemudian terlihat di dalamnya bukan tanah atau batu, melainkan besi dan baja, seperti senjata buatan manusia. Patua Shizu yang berada di dekatnya begitu ketakutan hingga tak bisa berkata apa-apa, mata dan mulutnya tanpa sadar terbuka lebar, mengeluarkan beberapa suara kaget. Kedua kepala Buddha yang murka itu terbang tinggi, sambil memancarkan sinar laser hingga tanpa sengaja mengenai Patua Shizu yang membuat tubuhnya terpotong menjadi dua. Kemudian terlihat patung Buddha yang sudah hancur terpotong-potong, dan Patua Shizu yang juga terpotong menjadi dua, semuanya hancur berantakan, dan Yihe lah yang mengakhiri semua ini. Setelah menyelesaikan aksinya, Yihe perlahan memasukkan pedang panjangnya ke dalam sarungnya, lalu berkata, jadi benar patung Buddha itu benar-benar bukan makhluk hidup. Sejak awal, medan magnetiknya tidak pernah merasakan aura kehidupan dari kedua patung bodhisattva ini. Kemudian terlihat wajah Yihe yang berubah serius, dan berpikir bagaimana mungkin kota terpencil seperti Kabupaten Lin Sui memiliki ciptaan teknologi secanggih itu. Kini Yihe satu-satunya yang berdiri di depan pintu besar yang dipenuhi banyak jimat, dan Yihe yang masih penasaran dari apa yang telah disaksikannya. Yihe pun berkata apakah mungkin semua jawabannya ada di balik pintu ini. Kemudian Yihe mengeluarkan Zawarudo, dan berkata bahwa bagaimanapun dirinya ini mahasiswa, setidaknya punya etika mengetuk pintu sebelum masuk. Tapi begitu Zawarudo dipanggil, Yihe langsung memintanya untuk maju mengetuk pintunya. Zawarudo pun mengepalkan tangan kanannya erat-erat dan melesat maju menuju gerbang yang dipenuhi jimat, dan terlihat tinjunya mulai bersinar terang. Zawarudo terus-menerus memberikan pukulan yang bertubi-tubi, hingga dinding itu runtuh berkeping-keping, dan sepenuhnya dihancurkan oleh Zawarudo. Tanpa perlu campur tangan, Yihe memasukkan kedua tangannya ke dalam sakunya dan berjalan masuk dengan santai. Namun tiba-tiba Yihe terkejut dan menyadari kalau ada ruangan lain di hadapannya. Tepat setelah Yihe di dalam, yang menarik perhatian Yihe adalah patung Buddha berlapis emas setinggi 70 hingga 80 meter di dalam ruang bawah tanah. Benda sebesar itu tentu saja membangkitkan rasa hormat dan rasa takut akan ketidakhormatan, tetapi Yihe tidak termasuk di antara mereka. Terlihat Yihe yang sekecil semut, lalu berkata kalau ruang istana yang begitu besar, dan mereka bahkan membangun patung Buddha raksasa. Di sekelilingnya tergantung banyak lentera teratai yang menerangi seluruh ruang istana. Yihe pun memandangi patung raksasa di depannya, dan berkata kalau dirinya tahu kau ada di sini, tikus kecil, apa kamu masih tidak berniat untuk keluar? Tepat saat Yihe mengatakan itu sebuah langkah kaki muncul. Lalu seorang biksu datang dengan sikap yang aneh dan tenang, biksu itu berkata, kalau biara ini tidak punya masalah dengan Yihe, kenapa Yihe datang menerobos? Biara ini juga tidak punya dendam, ataupun masalah dengan Yihe, kenapa Yihe datang mengganggu biara ini? Yihe yang mendengar itu hanya mengelus pelan cincin yang ada di jarinya, dan bersiap untuk menarik pedang dingin itu, senjata yang membuat matanya berkilat penuh semangat. Kemudian Yihe pun menarik bilah pedangnya, dengan gerakan lembut dan matanya yang cerah, lalu berkata kalau makhluk mekanis yang menyamar sebagai manusia, apa kamu benar-benar berpikir bisa bersembunyi dari dirinya? Kemudian tanpa aba-aba Yihe menebas biksu di depannya, dan hanya dengan satu tebasan, biksu di depannya terbelah menjadi dua, lalu hancur dalam sekejap mata. Namun tepat di belakang Yihe, biksu itu muncul kembali sambil menggenggam tangannya dalam doa. Lalu berkata kalau Yihe benar-benar penuh dosa membunuh.
Yihe yang mendengar biksu itu muncul kembali di belakangnya cuma melirik, dan tertawa senang. Lalu berkata untuk jangan banyak omong kosong. Kemudian Yihe yang bersiap menyerang sambil menggenggam erat pedang panjang di tangannya. Namun tiba-tiba, lantai bergetar. Sebuah lubang hitam besar terbuka dan menelan Yihe bulat-bulat. Terlihat tubuh Yihe jatuh lurus ke bawah, tetapi tangannya masih menggenggam pedang panjangnya. Yihe pun mendarat dengan sempurna, lalu berdiri di tengah area yang asing. Yihe sadar kalau tempat ini sepertinya saluran pembuangan. Di sekelilingnya terdapat 18 pintu masuk yang menyerupai gua, tampak seperti pintu air. Dari celah-celah gua yang gelap gulita itu, mata biru cerah yang tak terhitung jumlahnya berkilauan bagai api yang mengerikan, siap untuk menerkam. Yihe yang melihat monster itu, dengan angkuh menaruh pedangnya di bahunya, dan dengan tenang berkata kalau lagi-lagi monster kadal, kali ini benar-benar banyak sekali. Masing-masing membawa fluktuasi kekuatan setara dengan level 1-2 petarung. Selain itu, gelombang kehidupan dari monster humanoid ini sangat mirip, seakan-akan mereka semua hasil produksi massal. Jadi ini manusia buatan, biokimia, jadi mau mengandalkan jumlah pasukan yang banyak untuk menumpuk dan membunuh dirinya. Mereka yang pernah mencoba sebelumnya, sudah ditumbuhi rumput di atas kuburan mereka. Setelah berkata Yihe mencengkeram gagang pedangnya erat-erat, dan mengayunkannya dengan kuat ke tanah, hingga sebuah getaran keras bergema, dengan teknik pedang Xuan Huang. Lalu niat membunuh meledak dengan dahsyat, seluruh tubuhnya terbenam dalam cahaya merah yang mengerikan. Yihe membungkuk ke depan, dengan mata yang menyala-nyala, berteriak keras, Azura 3 bilah, bilah pertama, pembantaian 1000 mil. Bilah pemutus bintang, dengan cahaya yang membentang tinggi membelah langit. Dengan satu ayunan, kilatan bulan darah raksasa melesat, memotong deretan monster di depannya, teriakan mereka bergema seperti gerbang neraka yang terbuka. Hanya dengan satu serangan, sosok monster yang tak terhitung jumlahnya hancur, mereka yang di belakang ketakutan, lalu mundur dan tidak berani melangkah lagi. Sambil tersenyum senang Yihe berkata dengan dingin, kalau biara mana yang di dalam kuilnya memelihara begitu banyak monster menjijikkan seperti ini. Kata-katanya mengiris kesombongan para monster bagai pedang, membuat mereka meraung liar, gua-gua itu pun terus-menerus keluar monster, tetapi semuanya terbantai abis oleh Yihe. Lalu Yihe berdiri di atas tumpukan mayat yang menjulang tinggi, sambil menggenggam erat pedangnya. Dan tangannya memegang kepala botak biksu itu, mulut biksu itu terus mengulang-ulang kata-katanya, kalau Yihe benar-benar penuh dosa membunuh. Mendengar kalimat yang mengganggu itu, Yihe mengepalkan tangannya dengan marah, wajahnya dengan dingin melirik kepala di tangannya. Makhluk biokimia tolol ini, kepalanya sudah dipenggal namun masih mengulang-ulang kalimat yang menjijikkan itu, siapapun orang yang mengendalikannya dari balik layar, dan kenapa belum menunjukkan diri juga. Pada saat itu, sebuah suara misterius terdengar, kalau sepertinya kali ini kita memancing musuh yang luar biasa. Tapi cuma segitu saja. Kemudian ruangan itu bergetar hebat, memaksanya untuk berdiri diam dan mengamati. Dari belakang, suara roda gigi bergerak bergema dari patung Buddha raksasa itu. Retakan di kepala patung memancarkan panas yang hebat. Kemudian suara mekanisme terdengar, wajah Buddha yang dulu penuh kasih berubah, matanya menyala seperti lampu tempur, asap mengepul dari mulutnya, dan tasbih-tasbih di lehernya jatuh, melayang di udara, berubah menjadi petasan elektronik. Tidak jelas siapa yang menciptakannya, tetapi jelas patung raksasa itu awalnya adalah mesin penghancur. Dari kedua bahunya, sistem mesin jet diaktifkan, api biru menyembur keluar. Sang Buddha Agung bangkit dari alas teratai. Dalam sekejap mata, patung Buddha itu berubah menjadi mesin raksasa berlapis baja, seluruh tubuhnya dilapisi pelat baja, meriam-meriam bermunculan di mana-mana. Suara dingin yang terdengar kalau Yihe sudah tidak bisa diselamatkan. Yihe yang mendengar itu pun tertawa, dan berkata bahwa ternyata masih bisa berubah bentuk. Seketika Buddha itu mengayunkan lengan raksasanya, menerjang lurus ke arah Yihe yang berada di bawah, dan berkata untuk Yihe kembali jatuh ke dalam siklus reinkarnasi. Di lengan mekanik itu, kluster akselerator terbuka, mesinnya menderu kencang. Serangan lengan itu dimaksimalkan, lalu menghantam tepat ke posisi Yihe, yang mengguncang seluruh tanah. Namun Yihe masih berdiri kokoh di atas tumpukan mayat, dan menatap lurus ke arah bayangan raksasa itu. Terlihat pupil mata Yihe yang bersinar terang dengan aura biru menyala.
Kemudian Yihe mengucapkan dua kata dengan tajam, "Ayo kemarilah." Tangan mekanis itu pun menghantam dengan keras, hingga tanah itu hancur berkeping-keping, dan debu beterbangan di seluruh ruangan seperti sangkar besi yang tertutup rapat. Terlihat di ujung jari patung Buddha itu tiba-tiba keluar cahaya terang. Kemudian sistem mekanisme segera memberi peringatan. Peringatan, terdeteksi ledakan energi melebihi batas, lengan kanan terlalu panas. Sebelum pengumuman selesai, suara kesalahan terus bergema. Kesalahan, kesalahan, peningkatan energi tak terkendali. Lalu patung Buddha itu memiringkan kepalanya untuk melihat tangannya, kemudian bertanya-tanya, apa yang terjadi? Sementara itu, cahaya energi Yihe semakin menyilaukan. Kemudian dari reruntuhan sesosok raksasa perlahan muncul, dan terlihat Yihe dalam wujud Godzilla raksasanya. Kini Yihe setinggi patung Buddha. Tubuhnya tegak, dan tinjunya terkepal siap meledak, dan tinju itu pun bersinar terang, penuh energi nuklir, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Setelah menahan begitu banyak, Yihe melompat dan melancarkan pukulan mengerikan, mencurahkan seluruh amarahnya. Patung Buddha raksasa itu menerima hantaman penuh dan terlempar ke belakang dengan keras. Yihe merentangkan tangannya yang besar, menyaingi tangan patung Buddha itu. Kemudian Yihe dengan kuat meremas wajah patung itu, lalu menariknya kuat-kuat hingga lehernya hampir patah. Saat itu terlihat Yihe yang tersenyum gembira, dan berkata kalau permainan ini belum selesai, satu tangan saja tidak cukup, jadi rasakan lutut dirinya yang hitam dan keras ini. Kemudian terlihat wajah patung Buddha itu hancur berkeping-keping, cangkang luarnya terlepas, memperlihatkan logam dan microchipnya. Lalu alarm darurat berbunyi, memperingatkan kerusakan serius. Terdeteksi banyak kerusakan di kepala. Cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.